Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke video kita atau materi kita kali ini, Ibu akan bertanya dulu, apa sih gunanya kita bernafas? Atau organ apa saja yang terlibat di dalam tubuh kita pada saat proses respirasi atau pernafasan? Jawabannya akan kita temukan pada video kita kali ini. Kalian harus menyimak video pembelajaran kita kali ini, yaitu sistem pernafasan atau sistem respirasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dari respirasi. Ada yang tahu apa pengertian dari respirasi? Di sini Ibu jelaskan kembali, jadi respirasi itu merupakan aktivitas kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, mengapa kita perlu bernafas? Oh no! Jadi kita bernafas karena kita memerlukan oksigen di dalam tubuh kita untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, metabolisme itu merupakan kegiatan atau proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita ini, di mana dia akan mengubah nutrisi menjadi energi yang akan kita pakai sehari-hari. Selanjutnya, organ yang terlibat pada sistem pernafasan yang pertama yaitu ada hidung. Nah, di samping sini Ibu sudah menampilkan gambar hidung. Nah, di dalam hidung ini ada yang namanya kelenjar lendir dan ada juga yang namanya rambut hidung. Gambar di samping sudah jelas, bukan? Oke, selanjutnya pada saluran pernafasan ada organ yang terlibat, yaitu trakea, bronkus, dan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Di sini ada bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Nah, di paru-paru ini terdapat yang namanya pleura dan alveolus. Sekarang kita masuk ke organ hidung. Nah, pada hidung ini kalian bisa lihat gambarnya. Pada hidung ini dia terdapat yang namanya rambut hidung dan kelenjar lendir. Mereka memiliki fungsi masing-masing ya. Nah, fungsi yang pertama, kalau pada rambut hidung itu dia memiliki fungsi untuk menyaring kotoran pada udara yang kita hirup agar dia tidak langsung masuk ke paru-paru kita. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kelenjar lendir. Ada yang tahu guna kelenjar lendir? Jadi pada hidung, guna kelenjar lendir itu untuk menjaga kelembaban udara pada hidung kita. Di hidung kita ini terdapat banyak sekali sel atau jutaan sel saraf. Nah, jutaan sel saraf ini nanti akan menangkap partikel aroma. Selanjutnya, partikel aroma yang tertangkap ini akan diteruskan ke otak. Sementara di otak kita itu kan sudah menyimpan banyak sekali memori tentang aroma. Nah, otak kita ini nanti akan menerjemahkan aroma itu. Selanjutnya, aroma yang sudah diterjemahkan oleh otak kita akan diteruskan ke kita. Nah, kita akan bereaksi dengan aroma tersebut, entah itu aroma sedap maupun aroma tidak sedap. Ada yang tahu contoh reaksi kita seperti apa? Nah, contohnya misalnya apabila kita mencium aroma busuk, kita akan refleks untuk mengibas-ngibaskan tangan kita di depan hidung atau bahkan menutup hidung kita. Jadi itu contoh refleks yang diteruskan ke kita dari otak. Selanjutnya kita akan bahas saluran pernafasan. Kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Pada gambar saluran pernafasan ini dia terdapat yang namanya trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, pada trakea ini terdiri dari rambut halus atau silia, dan selain silia dia juga terdapat cincin tulang rawan. Gunanya silia di sini untuk menyaring udara yang akan masuk ke dalam paru-paru.
Selain itu, pada trakea juga terdapat yang namanya epiglottis atau tekak yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga yang namanya pita suara. Pita suara ini terdapat di pangkal tenggorokan atau di laring. Organ selanjutnya yang terlibat yaitu paru-paru. Kalian bisa lihat gambar paru-paru di samping sini. Nah, di paru-paru ini terdapat yang namanya pleura. Ada yang tahu apa pleura itu? Oke, jadi pleura itu merupakan selaput pembungkus paru-paru. Jadi dia yang melindungi paru-paru. Nah, selanjutnya ada yang namanya alveolus. Kalian lihat gambar di samping ini merupakan perbesaran dari gambar alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Nah, paru-paru ini akan menyerap 250 mili per menit di dalam tubuh kita dan akan mengeluarkan sebanyak 200 mili per menit karbon dioksida. Proses perjalanan udara. Pada proses ini, di sini Ibu juga akan menampilkan video animasi perjalanan udara. Kalian bisa memperhatikan videonya sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, pada proses ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu diawali dengan masuknya oksigen atau udara ke dalam hidung. Nah, di dalam hidung ini terjadi yang namanya penyaringan. Nah, penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung. Jadi dia akan menyaring udara yang ikut masuk ke dalam hidung. Selain itu, udara juga akan dilembabkan karena adanya kelenjar lendir. Dan suhunya juga terjaga karena adanya kapiler darah. Tahap selanjutnya, udara akan menuju ke trakea. Nah, di trakea ini juga terjadi yang namanya penyaringan bakteri dan virus karena adanya silia. Selain itu, pada trakea ini juga akan terjaga suhu dan kelembabannya. Dari trakea, udara akan menuju ke bronkus dan bronkiolus. Jadi, bronkus dan bronkiolus ini yang menghubungkan udara agar masuk ke paru-paru, tepatnya di alveolus. Nah, di paru-paru inilah terjadi yang namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi pada alveolus. Pada sistem pernafasan, di sini dia terbagi dua lagi. Yang pertama yaitu sistem pernafasan dada dan sistem pernafasan perut. Nah, sebelum Ibu jelaskan perbedaannya, coba kalian hirup udara dulu dan hembuskan. Apa yang terjadi pada rongga dada kalian? Oke, jadi Ibu akan menjelaskan perbedaannya. Kita mulai dari sistem pernafasan dada. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Di sini, apabila kita menghirup udara, maka tulang rusuk kita ini akan terangkat naik. Jadi, volume rongga dada kita ini akan membesar. Hal itu disebabkan karena adanya interaksi otot antar tulang rusuk. Nah, apabila kalian menghembuskannya, maka tulang rusuk kita ini akan turun dan otot akan berelaksasi. Itulah perbedaan dari inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernafasan dada. Jadi, kalau pada inspirasi ketika kita menghirup udara, dan kalau ekspirasi ketika kita menghembuskan udara. Selanjutnya yaitu proses pernafasan perut. Nah, kalau pada inspirasi di sini yang bekerja yaitu otot diafragma. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Otot diafragma berkontraksi, maka volumenya akan membesar. Sedangkan pada ekspirasi, otot diafragmanya akan berelaksasi menyebabkan volumenya mengecil.
Jadi itulah perbedaan antara proses pernafasan dada dan pernafasan perut. Sama-sama menggunakan otot. Kalau pada sistem pernafasan dada, dia menggunakan otot antar tulang rusuk. Sementara kalau pada sistem pernafasan perut, dia menggunakan otot diafragma. Jadi, kedua otot ini sama-sama bekerja atau bekerjanya itu secara bersamaan, tapi memiliki fungsi dan kerja yang berbeda-beda. Sekian dulu penjelasan Ibu di sistem pernafasan pada video kita kali ini. Kita akan bertemu pada video selanjutnya tentang penyakit pada saluran pernafasan. Kalian silahkan kerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan setelah video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.